الله وكفى صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الهدى. أحييكم تحية وسلامة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang menjelang siang yang membahagiakan ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para ummahat, aba wa ustaz ya. Muallim wal muallimah SHQ Galaksi Bekasi ya. Yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya mengajak para ustadz, ustazah dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini untuk meniatkan thalabul ilmi pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keberkahan ilmu ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kepala sekolah Ustaz Sidik Irhami ya. Ihwani ya. Salam kenal Ustaz ya. Semoga ini adalah langkah awal kita untuk silaturahim ya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk mendidik generasi kaum muslimin hari ini menjadi generasi yang jauh lebih baik dari kita semuanya hari ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan ya untuk beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga cita-cita kita menjadi umat Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah tercapai dengan dua syarat yang kita pahami atas amalan yang diterima, yaitu ikhlas dan ittiba'ur rasul. Cara diterimanya amal apa ibu-ibu? Ikhlas dan ittiba'ur, ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta untuk menyampaikan materi tentang kesolehan orang tua. Bukan berarti saya sudah soleh jadi orang tua ya, sedang dalam tahap belajar juga. Saya alhamdulillah dikaruniai 4 putra dan putri, 3 putri, 1 putra. Yang pertama sudah menikah, saya sudah punya menantu, sudah punya cucu mau 2, sudah nenek-nenek ya. Ya. Alhamdulillah dikaruniai juga murid 259 pesantren khusus putri di Al-Mar'atus Shalihah Boarding School. Dibersamai oleh kurang lebih 60 ustazah dan karyawan-karyawati ya. Dulu awal pesantren kami di Pekayon ini Ustaz, di belakang PPI ya, Pondok Pekayon Indah. Ada muhsinin yang menyewakan kepada kami rumah, mau menyewakan rumahnya untuk kami tinggali di awal pendirian pesantren. Dengan 8 ustazah. Ini berapa ustaznya? 11 kebanyakan. 8 dengan 38 santri di awal, full 24 house. Jadi bagaimana 38 ini menjadi langkah awal hari ini menjadi 300 dan ribuan alumni. Alhamdulillah.
Karena Allah lah semuanya diberikan kemudahan, termasuk kita semuanya. Hari ini kita dititipi oleh Allah anak-anak dengan berbagai macam karakter yang Allah titipkan kepada kita secara sempurna. Ya, karena Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Ahsani taqwim. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Ya. Dan bagaimana kita bertugas untuk memelihara fitrahnya. Fitrah apa, Bu? Fitrah bertauhid. Maka pas sekali ini sekolahnya ya, bertauhid, ya. Jadi menjadi apa? Indikator awal kesuksesan kita mendidik anak adalah bertauhid. Ya, bagaimana anak-anak kita tetap menuhankan Rabb-nya hatta intihai hayatihim. Sampai di akhir masa kehidupannya, misi kehidupannya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah tepat menitipkan putra-putrinya di SHQ. Ya, diasuh oleh ustadz-ustadzah yang memiliki misi yaitu bertauhid. Karena ketika anak kita belum ditiupkan ke dalam rahim kita, ketika di alam ruh diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man rabbuk?" Siapakah Rabb kalian? Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Begitu lahir dari seorang ibu, baik ibunya Nasrani, Yahudi, Muslim, Majusi, semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ya, yang kemudian ya mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Adapun kita orang tua yang Muslim, maka bagaimana kita menjaga fitrah Muslimnya anak-anak, ya, dengan mendidik mereka, memelihara tauhid mereka, bekerja sama dengan orang-orang yang juga bertauhid, sehingga terpelihara tauhid mereka. Sehingga harapan kita sebagai orang tua ketika kelak kita sudah tidak ada lagi di dunia, doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, Bu ya. Kenapa ibu menyekolahkan di SHQ? Ya. Kenapa ibu menyekolahkan di tempat-tempat yang sekarang ibu percaya anak-anak untuk dididik oleh para guru di sekolah-sekolah yang kita titip? Ya. Harus ada alasan kuat, Bu. Pahami visi misinya. Ibu udah baca belum visi misinya SHQ? Mana ini visi misinya? Nggak ada ya? Oh, di bawah. Ya. Visi misinya ini harus dipahami oleh wali murid, ya, oleh para orang tua. Sejalan nggak dengan visi misi keluarga kita? Oh iya, di keluarga sudah ada visi misinya belum, Bu? Sudah bikin visi misi belum sama suami? Belum. Jalani aja pernikahan, gitu ya. Ternyata butuh, Bu, visi misi, Bu. Mau kemana keluarga ini dibawa? Kalau suatu saat suami kita lupa, ya kan? Visi misi pernikahan tinggal diingatkan lagi. Atau istri lupa terhadap visi misi pernikahan, diingatkan lagi. Ternyata visi misi pernikahan itu penting. Ya, di umur pernikahan hari ini, Bapak Ibu, umur pernikahannya sudah berapa tahun? Baru seumur jagung usaha masih bulan madu, baru sebulan. Belum terlambat untuk bikin visi misi. Gimana dengan kita yang sudah 20 tahun berumah tangga? Belum terlambat untuk buat visi misi. Ya, biar anak-anak kita mencontoh bagaimana menjadikan keluarga kita keluarga yang jelas tujuannya. Goals-nya apa? Goals-nya adalah melahirkan generasi yang solih dan solihah. Goals-nya adalah masuk jannah bersama-sama sekeluarga. Goals-nya adalah memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Jadi bagaimana kesolihan orang tua itu sangat bergantung tujuan pernikahan itu apa, gitu ya. Agar tidak menjadi pasangan-pasangan yang dikit-dikit baper, gitu ya. Dikit-dikit purek mau pulang, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit update status kemarahan terhadap suami atau suami kepada istri dan sebagainya. Bagaimana kita akan sibuk untuk mendidik anak-anak kalau kita disibukkan dengan perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka, ya. Para mu'alim, mu'alimat
ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan pendidikan anak-anak sangat tergantung dari kesolehan orang tua. Orang tua ketika di rumah adalah orang tua biologis. Orang tua di sekolah adalah para guru. Jadi nggak lepas, Bu. Jadi kita bicarakan hari ini bukan hanya orang tua di rumah, tapi juga orang tua di sekolah, yaitu para guru. Ngapunten kita nih. Oh, maaf ya. Jadi ternyata orang tua yang soleh itu tidak dituntut hanya orang tua biologis aja. Orang tua yang di sekolah pun, yang anak-anak ketika porsi belajarnya lebih banyak di sekolah, ya otomatis sekolah harus menyiapkan, lembaga harus menyiapkan para orang tua di rumah yang solih juga, yang solihah. Yang di sekolah, yang di lembaga itu adalah orang tua yang solih dan solihah juga. Guru-guru yang solih dan solihah juga. Biar sejalan dengan orang tua yang sudah berusaha solih di rumah. Begitu ya. Bagaimana orang tua solih yang di rumah memberikan vibrasi kesolehan kepada anak, kemudian yang di orang tua di sekolah yaitu para guru memberikan vibrasi kesolehannya kepada anak. Jadi saling memberikan vibrasi kesolehan, baik orang tua yang di rumah maupun orang tua yang di sekolah. Apalagi kalau kita nitipkan anak-anak di pesantren ya, Bu ya. Yang 24 jam anak-anak bersama para ustadz dan ustadzatnya. Butuh betul bagaimana figur orang tua soleh di pesantren. Jadi kalau ada orang tua di pesantren yang nggak solih, ya kan, yang nggak solihah, ya kan, maka menjadi koreksi bagi lembaga atas lulusan yang lahir dari sekolah tersebut. Sama dengan SHQ. Bagaimana lulusan SHQ ini, anak-anak yang sekolah di sini, ya kan, melahirkan pribadi yang soleh ketika mereka pulang ke rumah, ya. Bagaimana kesolihan di sekolah dibawa ke rumah, karena nggak semua orang tua sudah soleh gitu ya, sudah sadar tuntutan kesolehan gitu. Sama Pak, ketika di pesantren saya menghadapi anak-anak sudah dididik begini dan begitu, tapi mentah lagi ketika pulang ke rumah. Karena apa? Kondisi orang tua yang tidak soleh. Saya sangat membuka diri kepada anak-anak yang pengen ngobrol ya, curhat ya. Saya persilahkan, saya open. Anak-anak kalau ada masalah boleh ke kantor Ustazah Ita, ya. Kita janjian dulu jam berapa kita akan ngobrol. Kita sediakan waktu sebanyak-banyaknya. Ya. Koreksi terhadap sekolah, koreksi terhadap diri saya, koreksi terhadap para ustadzat, ya. Koreksi terhadap fasilitas pesantren, koreksi terhadap pelayanan pesantren, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ya, sama SHQ juga begitu. Ya, membuka diri kepada orang tua tentang pelayanan dan sebagainya. Ya, sehingga goals untuk menjadi orang tua yang solih ini akan tercapai. Ya, para ummahat wa aba asyhadakunallah. Kita belajar dari surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shaliha. Ya, wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ya. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ayat ini, Bu, diceritakan bahwa Allah datangkan khusus, ya. Jadi rumah ini mau roboh tapi sekampung nggak ada yang mau memperbaiki rumah anak yang soleh ini tadi. Rumah anak dari orang yang soleh ini tadi, anak yatim tadi.
Ada yang memperbaiki. Sampai akhirnya Allah datangkan Nabi Musa dan Khidir. Allah datangkan Nabi untuk memperbaiki rumahnya. Karena apa, Bu? Keistimewaan, kesolihan orang tuanya. Jadi ketika kita menjadi orang tua yang soleh hari ini, Bu, ya akan bangga terhadap kesolehan orang tua. Enggak hanya anak kita hari ini, tapi anak cucu. Ya, anak cucu kita akan bangga dengan kesolehan yang kita ukir tadi. Begitu pula kalau seorang anak punya ayah, ibu tidak solehah, kotor, bahasa umumnya kasar, bejat gitu ya, ahli maksiat. Yang malu siapa, Bu? Anak malu. Begitu pula sebaliknya. Dalam kacamata pendidikan kenabian, ya, bagaimana anak soleh itu sangat bergantung kepada bagaimana kesolehan orang tua. Ya. Jadi memang harus ada paksaan, Bu. Ketika kita mau mendidik anak-anak yang soleh, ya, kita harus memaksa diri kita untuk menjadi orang tua yang soleh. Paksa diri kita. Bagaimana kita mencapai derajat kesolehan yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Indikator kesolehan yang utama adalah, kita koreksi dulu, Bu, sholatnya. Indikator kesolehan yang pertama adalah sholatnya. Ya, karena sholat ini adalah amalan pertama yang akan dihisab di yaumil akhir. Ya. Awwalu ma yuhasabu. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Saya tidak menganggap sholat saya sudah bagus, belum, ya. Banyak yang harus diperbaiki. Mari kita bermuhasabah. Saya mengajak Bapak dan Ibu semua bermuhasabah atas sholat yang kita sudah lakukan dan akan lakukan. Ya, bagaimana sholat ini betul-betul menjadi cerminan kepribadian kita. Apakah sholat kita sudah bagus gerakannya, sudah betul bacaannya, sudah paham makna bacaannya, ya? Apakah sudah dilakukan tepat pada waktunya sehingga berimplikasi pada kebaikan akhlak kita sebagai orang tua. Ya. Betapa banyak di luar sana pasangan-pasangan yang kesepian, tidak diberikan keturunan, Bapak Ibu. Ketika hari ini Allah titipkan keturunan kepada kita semuanya, mari kita syukuri. Dengan apa? Dengan mendorong, memaksa diri kita menjadi orang tua yang solih dan mensolihkan. Solih wa muslih, ya bahasanya, ya. Solih wa muslih. Jadi solih aja itu ternyata enggak cukup. Kita solih sebagai orang tua, enggak cukup, Bu. Tapi juga harus mensolihkan anak-anak. Menjadi teladan yang baik. Siapa yang kita contoh? Rasulullah. Kembali bagaimana metode pendidikan Rasulullah SAW. Metode yang tepat adalah metode teladan. Contoh. Saya ketika berangkat mengajar, kita ngaca dulu ya, Bu, ya. Kalau mau ngajar, ibu-ibu mau ke sini ngaca dulu nggak? Bapak-bapak ngaca dulu nggak? Pasti ngaca dulu. Cermin menjadi sahabat kita. Sama, Bu. Dalam akhlak kita pun harus berkaca. Pantas nggak saya menjadi orang tua bagi anak-anak yang saya cita-citakan mereka untuk menjadi anak yang saleh. Kalau belum pantas, mari kita pantaskan diri kita. Ya. Ya Allah. Ya, anak-anak, bahkan saya pernah, Bu, pakai gamis, namanya naik motor ya. Kadang-kadang gamisnya kena knalpot ya, Bu, ya. Kalau ibu-ibu yang naik motor ya, gamisnya kelebaran, akhirnya kena knalpot kemudian berlubang.
Kemudian saya permak tuh Bu gamisnya. Sama ibu yang langganan saya memermak itu, di permaknya itu berbentuk bunga tadi. Sebetulnya bunga melungker-melungker gini gitu ya. Tapi jadinya itu seperti mata dajjal itu. Saya nggak sadar. Cuma ketika saya memimpin apel di hadapan ratusan santriwati itu, ada satu anak salihah datang ke kantor baik-baik Ustazah. Apa sekali? Ada apa nak ya? Yang salah ya Ustazah tadi sampai ini ya? Enggak Ustazah. Gamis Ustazah tadi itu dari jauh itu nampak bordirannya itu seperti mata dajjal. Saya langsung pegang rok saya, masa apa nak gitu ya? Iya sih nak. Iya Ustazah. Kalau Ustazah ada gamis lain, yang lain aja Ustazah. Mereka menyampaikan itu karena apa? Kan sayang sama saya. Baik. La astamiluha ghadan. Saya nggak akan pakai lagi besok. Ada lagi Bu anak masuk. Matanya sudah berkaca-kaca. Saya bilang, ada yang mau disampaikan? Silahkan duduk. Gitu duduk. Dagunya itu ditaruh meja nih, nggak mau duduk di kursi. Wajahnya ngadep saya gitu. Ada apa sayang? Anak Kalimantan. Oh jauh dari Kalimantan, rugi kalau kamu nggak soleha. Saya sering berpesan sama anak-anak Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Aceh. Jauhnya perjalanan kamu, rugi kalau pulang nggak bawa ilmu, rugi kalau nggak soleha ya. Jadi anak-anak luar pulau itu mentalnya jauh lebih bagus. Ya. Ada apa saya sedih sekali. Kenapa? Ini tadi kelas meeting kan boleh ya kita beryel-yel ya. Tapi sebagian teman-teman tuh banyak yang mengambil yel-yel itu, yel-yelnya bagus, ada bahasa Arab, motivasinya bagus, tetapi gerakannya dan lain-lain tak sesuai saja. Gak mencerminkan bahwa mereka anak-anak yang bercita-cita menjadi anak yang soleh. Jadi gimana sebaiknya anak? Ya, nanti kalau ada yel-yel, Ustazah mungkin dibatasi 3 kata, 5 kata aja lah. Itu ada iklan itu diubah Bu isinya. Ya, untuk jadi yel-yel. Lagu-lagu iklan-iklan itu diubah dari yel-yel, bagus, kontennya bagus, tetapi menurut anak ini tidak pantas. Oke, semenjak itu saya tidak izinkan anak-anak untuk membuat yel terlalu panjang. Boleh 3, 4 atau bahkan 5 kata, tetapi yang menyemangati dan tidak boleh mengikuti lagu-lagu di televisi atau iklan-iklan di televisi. Karena otomatis ingat musiknya bagaimana dan sebagainya, walaupun nggak ada musiknya ya. Gitu, seperti itu. Jadi anak-anak itu harus disediakan ruang yang banyak untuk berdiskusi dengan kita, terutama mendiskusikan hal-hal seputar perkembangan adab, akhlak, dan kemajuan agamanya. Ya? Apa yang kita jumpai terhadap anak-anak remaja hari ini, Bu? Apa, Bu? Sibuk ya dengan apa, Bu? Gadget. Sibuk dengan handphone. Sibuk dengan reels yang menjadi sampah di otaknya. Pada akhirnya itulah yang mendominasi kehidupannya, pemutusan perkaranya, ya kan? Mempengaruhi pendapat-pendapatnya dan lain-lain. Ya. Kalau yang ditempuh reels yang konten-konten yang positif, no problem. Tapi apakah yang positif lebih dominan daripada yang negatif, Bu? Atau kebalikannya? Yang negatif jauh lebih membawa pengaruh dan membekas lebih kuat pada diri anak-anak kita. Ya? Bagaimana kita mengoreksi lagi? Lebih bijak lagi di dalam mengatur ya asupan ruhiyah anak-anak kita tadi. Ya, Bu ya? Nabi Musa dan Khidir itu tadi, Bu. Allah kirimkan kepada 2 anak yatim ini tadi karena apa, Bu? Karena kesolehan orang tuanya. Bahkan dalam sebuah tafsir dinyatakan yang soleh itu 7 turunan di atasnya, Bu. Bukan orang tuanya langsung di atasnya.
7 turunan di atas kakek-kakeknya. Jadi kalau kita hari ini mendorong diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh, orang tua yang soleh, yang merasakan nikmat kesolehan kita, bukan anak yang langsung kita lahirkan, mungkin cucu kita, cicit kita, atau beberapa keturunan di bawahnya yang menikmati manisnya kesolehan orang tua kita hari ini. Ya. Coba kita ingat Bu, bagaimana orang tua kita langsung di atas kita, ya. Kebaikan-kebaikan yang telah mereka tanamkan dalam diri kita. Diingat kembali, mungkin kita ingat nenek kita. Kebaikan-kebaikan yang ia tanamkan sehingga mengalir dalam diri kita kebaikan itu hari ini. Bisa jadi hari ini kita semuanya mampu memelihara kehormatan kita karena doa-doa orang tua yang soleh sebelum kita ini. Dan bagaimana kita menjaga anak-anak kita yang kita tidak tahu kadang mereka pergi kemana. Ya, kecuali yang kita andalkan adalah kesolehan kita sebagai orang tua. Tidak ada yang perlu dikhawatiri, Bu. Kalau kita sudah melihat tadi, indikator pertamanya adalah sholatnya anak-anak kita. Anak laki-laki, yang punya anak laki-laki. Ya, sejak dini sudah diopiak-opiak apa ya bahasanya? Diopiak-opiak apa ya, Bu? Disuruh keluar dari masjid ketika adzan berkumandang. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, anak laki-laki kita ke masjid, nak pakaiin peci, pakaiin baju koko, ikut ayah. Ayahnya enggak ke masjid ya Ustazah. Lah, gimana ini? Ayahnya yang harus jadi teladan. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya ayyuhalladzina amanu ditujukan kepada para ayah, wahai para ayah yang beriman, bukan ibu. Ayah. Ya, ayah. Wahai para ayah yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu wahai para ayah, wa ahlikum dan istri-istrimu, keluargamu dari api neraka. Alladzi waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan untuk siapa ayat ini, Bu? Untuk para ayah, Bu. Kita didik anak laki-laki kita untuk menjadi ayah yang soleh pada zamannya. Menjadi pemimpin yang soleh pada zamannya. Mereka dari mana? Sholatnya. Bagaimana bercita-cita mendidik anak yang soleh? Ayahnya nggak ke masjid. Anaknya, ayahnya bahkan nggak sholat. Hanya ibunya yang ngaji ke sana kemari ya, capean ikut tahsin, ikut ngaji, ustadz ini, ustadz itu. Ayahnya tidak memperkaya diri dengan ilmu. Ini yang hari ini terjadi, Bu. Ya, ini yang hari ini terjadi. Kebalik-balik. Ya. Kalau kita melihat anak kita, Bu, sudah mapan sholatnya, sudah fix sholatnya, sudah bagus sholatnya, jangan khawatiri. Pasti pergaulannya baik. Kalau sholatnya baik. Cek, Bu, bacaan sholatnya dari kecil. Ya, maka kalau pas nganter anak-anak putra-putrinya ke SHQ, jangan terlambat, nanti nggak bisa ikut sholat duha, betul Ustaz? Iya. Ya, putri saya jam 8 sudah harus berangkat ke SHQ. Selalu nomor 1 berangkatnya. Ya. Di rapot kehadirannya A. Ya. Agar apa? Biar belajar sholat duha dengan bacaan jahar. Betul Ustaz? Iya. Biar anak-anak kita terbiasa melakukan itu. Nanti di rumah tinggal di redayal gitu ya. Di murojaah lagi. Ya, singkirkan gadget. Istirahat dulu gadgetnya. Hadapi anak-anak. Simak murojaahnya. Ya. Kirim rekamannya ke Ustadz. Kan begitu. Agar anak-anak kita melihat bahwa kita serius untuk mendidik mereka, Bu. Ya. Anak itu kan lihat kita main-main atau enggak mendidik mereka. Ya.
Ayah dibuat menangis sama putra saya yang kedua. Ya. Jadi saya baca a'udzu billahi min betulin ainnya. Ya. Karir ini. Diulangi. A'udzu. Duduk dia di depan saya. Betulkan tahsin saya. Saya nak. Ya. Jadi bagaimana kita tenang melepas anak-anak seperti ini yang memiliki tanggung jawab, bahkan punya tanggung jawab untuk mendidik orang tuanya, mendewasakannya dengan apa Bu? Dengan tarbiyah nabawiyah. Ya. Jadi kalau kita dikoreksi sama anak Bu, justru kita bersyukur dikoreksi. Ya. Kadang-kadang anak-anak di pesantren itu minta agar dikoreksi orang tuanya lewat kita. Adain dong kajian parenting yang membahas bagaimana orang tua gak bertengkar di depan anak-anak. Ustazah kapan-kapan undang dong Ustazah psikolog kayak apa. Undang orang tua kita itu. Jadi nggak boleh dengar. Oh, nah. Ya, bahkan ada beberapa yang saya antar Bu ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Soeharto Herjan Grogol Nana. Saya bawa kadang satu mobil berempat. Mereka ternyata rata-rata depresi karena lihat orang tuanya bertengkar di depan mereka. Jadi ternyata bertengkar itu ada ilmunya Bu. Delik, tahun delik, sembunyi, ngumpet, suaranya pelan-pelan. Mas. Jangan terlalu vulgar gitu loh. Bertengkar itu ada ilmunya ternyata. Di kamar, pelan-pelan. Ya, nah ini istri mukul ya, suami mukul istri. Ya, bayinya juga ditendang, ya kan? A'udzubillah min dzalik. Tanggung jawabnya dititipi oleh Allah, buah hati yang sempurna penciptaannya. Ya. Sedih Bu lihat-lihat anak-anak. Bahkan ada salah satu anak kami itu sudah selesai 30 juz, nilai mumtaz. Di semua pelajaran itu nilainya itu nggak 100, saya sampai bosen ngasih nilai 100. Aku salahnya kapan sih nak gitu ya? Wah dicari-cari kesalahannya. Begitu pula mantu saya bilang, Mi, si Fulana dapat nilai berapa Mi? 100 Mas Mumtazah. Aku juga bosen ya 100 juga pernah salah. Kayak nyalin buku loh Bu. Serius. Tahun ini terima di kedokteran. Ya. Tapi ketika di kamar Bu, suka bikin barcode di lengannya. Cari-cari gunting diluka-lukain. Ya. Kenapa nah? Ya. Ada saya begitu ya. Yuk kita ngobrol ya sama orang yang memiliki ilmu tentang mendengarmu. Kalau ustazah sekedar nasihat, sabar gitu kan ya. Sabar ya nak ya. Ya. Saya merasakan cinta ayah Ustaz. Kering saya. Saya benci sama ayah dan sebagainya. Ya, luka-luka pengasuhannya banyak sekali. Berdarah-darah. Kami bawa itu Bu ke rumah sakit Soeharto Herjan Grogol sana, rumah sakit jiwa. Obati. Panggil orang tua. Yang ketemu cuma sebelah aja, ibunya saja sendirian berjuang. Berat sekali. Saya bilang, nah orang tuanya kakak tidak hanya Umi di rumah, ustazah juga. Ya, semua ustadz-ustadzah di sini semua orang tua. Ya. Dan banyak lagi, Bu. Sampai ada yang tidak bisa tidur malam. Berminggu-minggu. Kita semalam nggak tidur aja, besoknya pusing kan Bu. Terus tidur seharian ya nggak?
tidur malam kecuali dengan minum obat. Sudah cacat mentalnya, cacat otaknya, hatinya, cacat perasaannya. Karena tidak hadir dalam kehidupannya orang tua yang solih. Ya. Gimana anak akan menghadirkan dirinya sebagai anak yang soleh, sedangkan dia tidak dapatkan contohnya dari orang tua yang soleh. Tidak dapatkan contoh. Dan itu banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Ya. Baik. Para salafus soleh, sebagian mereka mengatakan, ya bunayya la azidunna fi solati min ajlik. Ya bunayya la azidunna fi solati min ajlika. Wahai anakku, sungguh aku menambah solatku karena untukmu. Sungguh aku menambah solatku. Ini orang tua ya, orang tua para salaf mengatakan, sungguh aku menambah solatku untukmu. Untuk menjaga kesolehanmu. Ya. Untuk agar doaku sebagai orang tua terkabul untukmu. Begitu. Jadi sebagai orang tua dalam masalah sholat, tambah sholat kita. Ya, tambah sholat kita. Jangan hanya sholat wajib saja. Saya menasihati tidak hanya untuk Bapak Ibu semua, untuk saya sendiri. Tambah sholat kita. Sholat duha. Sholat qiyamul lail. Qobla subuh yang pahalanya setara ya. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Qobliyah, duha, ba'diyah dan sebagainya. Tambah. Sehingga ya doa-doa kita, sholat-sholat kita itu tadi, manfaatnya nggak hanya untuk kita saja, tetapi untuk anak kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita sebagai orang tua. Orang tua punya dosa. Oh, banyak. Ya. Termasuk diantaranya, Bu, dosa-dosa orang tua yang tidak membawa rizki yang halal kepada anak-anaknya di rumah, atau anak-anak dan istrinya di rumah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul." Saya boleh berdiri ya, Tat ya? Saya pekel. Kalau ngajar suka keliling ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul." Wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malus shalihat. Makanlah yang baik-baik, yang halal lagi thayyib, wa'malus shalihat, dan beramal solehlah. Jadi sebetulnya energi kita beramal soleh sebagai orang tua berasal dari rizki yang halal. Anak-anak kita yang solih dan solihah tumbuh menjadi pribadi yang solih dan solihah karena rizki yang halal. Kalau seandainya kita kesulitan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah, koreksi. Nafkah yang kita bawa pulang ke rumah. Apakah nafkahnya sudah betul-betul halal dan thayyib agar menjadi energi beramal soleh bagi seluruh keluarga atau tidak? Ya. Setelah kita koreksi sholat kita, yang kedua koreksi apa, Bu? Nafkahnya. Koreksi sumber penghasilannya. Jangan nggak halal dihalal-halalin, Bu. Ya kan? Halal, saya kan nggak nyuri. Ya, halal. Kan saya bekerja walaupun di bank riba. Ya. Oh, saya tidak termasuk dalam orang-orang yang menandatangani perjanjian peminjaman riba, enggak. Saya cuma nyapu doang. Saya cuma admin doang, saya cuma teller doang. Ya, dan sebagainya. Bagaimana kita memastikan ya, tadi ya, rezeki yang kita antar ke rumah, yang kita bawa ke rumah adalah rezeki yang halal, lagi thayyib, karena itu akan menjadi energi beramal soleh bagi anak-anak. Ibu-ibu yang menyiapkan bekal untuk anak-anak sekolah, untuk suami berangkat kerja, pastikan bekalnya adalah bekal-bekal yang terjamin kehalalannya, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Ya.
Kita akan lihat anak-anak kita tumbuh dalam kesolihan karena sumber energi mereka adalah makanan yang halal lagi toh. Baik, ya. Ibu-ibu yang saya cintai dan sayangi karena Allah, ya. Kemudian perbanyak doa. Yang ketiga, memperbanyak doa. Ya. Allahumma, ya, inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Paksa diri kita untuk selalu berzikir pagi dan sore untuk benteng dari godaan syaitan. Paksa, Bu. Sempat nggak sempat, ya, paksa. Lazimi zikir-zikir itu sebagai benteng diri dan anak-anak terutama. Ya. Agar tidak ada peluang, ya, menyekutukan Allah, ya, di dalam kita mendidik anak-anak, tidak minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu. Para ummahat wa aba yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah menyerahkan urusan pendidikan ini kepada Allah dan mengikuti cara-caranya Allah dan Rasul, maka tidak ada usaha, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, tidak ada usaha yang dikhianati oleh hasil. Pasti sama hasilnya. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd, next. Surat Ar-Ra'd. Saya lupa ini ayat berapa, Ustaz? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Oh iya, atur ya, maaf ya. Atur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, maksudnya orang-orang yang beriman di awal itu adalah orang-orang tua yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dihubungkannya di mana, Bu? Di jannah. Di surga. Dihubungkan oleh Allah. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Penjelasan ayat ini adalah apabila kita dengan anak cucu atau ibu kita, kakek kita ada di antara semua keturunan itu yang paling soleh dan mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi, maka yang ada di bawahnya, Bu, naik semua mengikuti derajat tertinggi surga yang didapatkan oleh anak keturunan kita. Ya Allah, ya. Bapak Ibu dapat surga Firdaus yang paling tinggi di antara derajat surga yang lainnya. Anak cucu kita di surga Aden, di surga Naim, di surga-surga yang lebih rendah derajatnya walaupun sama-sama surga, maka akan mengikuti derajat surga yang paling tinggi di antara semua keturunan. Mungkin yang dapat surga paling tinggi adalah anak kita yang paling soleh. Ya, maka orang tuanya lah yang akan dinaikkan derajatnya ke derajat surga anak yang soleh tadi. Dikumpulkan bersama di situ. Ya, ini adalah sebuah wa'ad janji Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti. Ya, pasti. Baik. Jadi bagaimana kita semuanya kembali memperbaiki pola pendidikan kita, mengutamakan iman dan tauhid, sehingga semua kurikulum keluarga maupun sekolah bisa mengikuti apa yang sudah menjadi visi dan misi kita dalam kehidupan. Ya. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Allah akan mengangkat derajat dari keturunan seorang mukmin walaupun anak keturunannya kalah dalam hal beramal. Ya. Allah akan mengangkat derajat keturunan seorang yang mukmin, ya. Walaupun anak keturunannya kalah dalam beramal. Ya, hal ini punya tujuan untuk menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Jangan bosan-bosan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Ya, Rabbi habli minal muttaqin. Rabbi habli minal muflihin muslihin. Ya. Banyak doa, Bu, banyak doa. Jangan dilupakan. Terutama saat-saat kita safar, ya. Saat hujan deras, ya. Doakan anak-anak kita menjadi keturunan anak-anak yang soleh. Berdoa untuk diri sendiri bagaimana Allah mensolehkan dan menguatkan kita menjadi orang tua yang soleh. Doakan suami kita menjadi suami yang soleh. Istri solehah, Bu. Doanya tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk suami dan anak-anak. Begitu pula suami yang soleh. Doanya tidak ada hijab di sisi Allah untuk istri dan anak-anaknya. Jadi kita saling mendoakan kalau semuanya. Begitu pula anak yang soleh. Tidak ada hijab di sisi Allah. Doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Segitiga emas ini, ya, hanya bisa diperoleh di keluarga yang soleh. Saling mendoakan. Ya. Tidak ada permintaan orang tua yang soleh, ya, kepada anaknya kecuali didoakan. Doakan ya, Nak. Doakan Umi ya, Nak. Ya, putra saya kemarin baru pulang dari Madinah. Ketika di sana, lagi di mana, Le? Saya lagi masuk raudhah sama teman-teman. Jangan lupa doain Umi. Mi. Selalu, Mi. Kapanpun, Mi. Ya. Kalau punya anak yang didoakan adalah orang tuanya. Ya, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan daripada itu, Bu. Ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya karena dalam masa pendidikan, ya. Masih aja dibenerin sana sini, ya. Tapi tekadnya untuk membahagiakan orang tuanya dengan doa-doa itulah yang membanggakan kita semua. Masuk kita. Walaupun sudah kuliah ya. Kalau mau pergi kuliah tetap saya pegang ubun-ubunnya. Doakan. Barakallahu fiik, yassarallahu lak. Ya, sahalallahu lak. Fi amanillah. Allahumma u'iduka bi kalimatillahi tammah. Jangan malu-malu. Pegang ubun-ubun anak kita. Sering-sering didoakan. Ya, memberikan vibrasi kesolehan itu dengan sentuhan. Jangan malu-malu menyentuh anak. Gengsi nyentuh anak. Anak pengen dipeluk. Direngkuh. Dicium. Diperhatikan. Terutama para ayah, ya. Anak-anak perempuannya dipeluk. Didoakan. Pegang ubun-ubunnya. Jangan sampai ia mencari pelukan selain ayahnya. Ya, bahaya. Ya, Bu, ya. Bagaimana anak-anak ini menjadi cerminan diri kita betul-betul. Kalau anak-anak kita nakal, susah diatur, gak nurut, gak usah kemana-mana, Bu. Kaca. Pegang kaca. Kita berkaca. Ya, terhadap diri kita. Pun saya. Ya. Bagaimana kita semuanya lebih banyak muhasabah di dalam bercermin. Ya, apakah kita sudah sholih atau belum? Ya. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih menurut Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa ayat At-Tur ini tadi
beliau tafsirkan bahwa Allah meninggikan derajat seorang hamba yang solih di surga dengan doa anaknya yang solih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya ditakdirkan menjadi orang tua yang terkejut-kejut dengan hadiah-hadiah doa-doa indah dari anak-anak kita ketika kita sudah di alam kubur. Karena yang tidak terputus ketika seorang hamba meninggal adalah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang yang kita ajar. Yang ketiga, waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Dari sekarang Bu, anak kita di-train, habis sholat, mama tungguin ya, doain mama, ya, sehingga itu menjadi doa pertama. Saya mendudukkan ya doa untuk orang tua itu di awal doa saya. Sebelum saya berdoa yang lain. Setelah saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya doakan adalah orang tua. Mengingat kebaikan-kebaikan. Mengingat sentuhan-sentuhan cintanya. Mengingat ilmu-ilmu yang baik yang beliau berdua berikan kepada saya. Hingga hari ini saya seperti sekarang. Hingga kita semuanya hari ini seperti sekarang. Jadi doa pertama adalah doa kepada orang tua. Ya. Begitu pula ke anak kita. Bagaimana anak kita menyadari bahwa orang tuanya mengharapkan doanya, bukan yang lain. Ya. Jadi di-train, biasakan. Habis sholat, ayo nak beristighfar dulu sama Allah. Minta ampun kepada Allah. Atas semua kesalahan yang kita perbuat hari ini sekeluarga. Di situ doakan, Umi, doain mama, doain bunda, doain mama. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbayani shaghira. Nanti kalau mama meninggal, papa meninggal, doain terus ya pakai doa itu kan. Ya. Karena anak-anak kita memprioritaskan doa untuk orang tua. Kalau kita ingin diprioritaskan, Bu, berarti kita harus memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang diprioritaskan anak-anak. Ya. Selamat berjuang menjadi orang tua yang soleh. Ya. Nah, kenikmatan itu akan kita rasakan, ya. Gak hanya sekarang punya anak soleh dan mensolehkan itu, kenikmatannya juga nanti. Ya. Ada true story ya dari salah satu santriwati kami dari Aceh, kakak beradik ya. Kalau pulang itu kebiasaan baiknya untuk mamanya adalah setiap malam dua anak ini Bu bergantian bertugas mencuci kaki ibunya dengan air hangat tanpa ibunya meminta. Disisirin habis itu. Habis itu dipijitin sampai tidur. Karena jarang pulang ke Aceh ya. Begitu pulang, yuk Kak kita layani mama sebaik kita bisa memberikan pelayanan. Sampai mamanya ketika saya tanya gimana anak-anak Bu, Masya Allah Ustazah. Masya Allah. Ya. Betul. Anak didikan agama yang baik. Saya sampaikan itu tidak akan mereka dapatkan seperti itu kecuali mereka memiliki mama yang soleha. Ya. Begitu sakit mamanya langsung saya pulangkan Bu. Terbang nak ke Aceh rawat Umi. Sampai kapan Ustazah? Sampai sembuh. Kebiasaan di pesantren kami kalau ada orang tua sakit, kami pulangkan anaknya. Rawat Umi Abi sampai sembuh. Belum sembuh jangan balik. Ada yang merawat sampai wafat. Karena kanker stadium 4. Karena stroke. Sampai sembuh baru boleh pulang. Ada yang uminya baru stroke 4 hari, dia udah nongol di pesantren. Loh ngapain kamu? Ya, kok udah di sini? Oh, saya kakak aja ngerawat. Enggak, kamu juga pulang. Rawat mama. Sampai mama sembuh.
Ya. Sejatinya pendidikan itu ya seperti itu, Bu. Ya. Seperti itu. Di Aceh tadi saya ceritakan kepada seluruh anak-anak di pesantren. Kalau pulang, Bu, anak-anak wajib menjadi imam bagi ibu-ibunya. Biar uminya mendengarkan lantunan ayat yang dihafal selama di pesantren. Sama. Anak saya yang di SHQ, sering saya kasih panggung untuk ngimami saya. Akhirnya imam nak, umi yang makmum. Beneran, Mi. Umi, siap, Mi. Al-invitor lo. Al-mutafifin ya, Mi. Ya. Setengah boleh? Boleh. Setengah di awal, setengah di rakaat kedua. Apa-apa. Ya, kasih panggung untuk mereka. Ya. Jadi bagaimana kita tampakkan ya kegembiraan kita ketika mereka mendapatkan prestasi-prestasi baik ya, ketika mereka mampu mengamalkan amalan yang solihah. Ya. Ya, baik. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah anak akan ditolong ya dengan kesolehan orang tuanya, walau anak tersebut belum bisa menyamai kesolehan orang tua. Itu yang pertama ya. Akan ditolong. Dengan apa? Kesolehan orang tuanya. Jadi kalau kita mau nolong anak-anak, Bu, nggak pakai harta, Bu, pakai kesolehan kita. Ya. Walau anak tersebut belum bisa menyamai keimanan orang tua. Yang kedua, berkah dari orang tua yang beriman dan soleh adalah bisa mengangkat derajat anaknya di surga sehingga sama derajatnya dengan orang tua. Ya. Berkah dari anak yang soleh adalah selalu mendoakan orang tua dengan doa-doa ampunan. Begitu kita soleh, maka kita akan dimudahkan untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang soleh-solehah. Kemudian dengan kesolihannya mereka akan mendoakan kita semuanya. Tidak ada yang lebih membanggakan kita melebihi didoakan oleh anak-anak kita yang soleh. Yang keempat, ya, sekeluarga bisa masuk surga dan sederajat asalkan kuncinya apa tadi? Beriman dan bertauhid. Murnikan tauhid kita, jauhi dari syirik. Baik syirik akbar maupun asghar. Ya. Kita nanti, Bu, tidak bisa mengajukan alasan ketika kita berbuat syirik hari ini. Karena ada dalil penolakan jawaban kalau kita nggak tahu tentang tauhid. Karena ada kaidah. Kaidah apa? La udhru, tidak ada udhur. Fi syirkil akbar. Tidak ada udhur, tidak ada alasan ketika seseorang melakukan syirik akbar. Alasan apa? Nggak tahu dulu. Ustaz saya nggak ngasih tahu. Ustaz saya nggak tahu kalau ini termasuk syirik akbar. Karena harus mencari. Ilmu itu dicari, diburu. Ya. Ya. Jadi la udhru, tidak ada udhur. Ya. Yang keenam, setiap amal manusia tidak akan dikurangi dan disia-siakan. Bahwa nah, kemarin ada yang bertanya, Dada, kalau yang orang tua nih sudah solihah nih misalnya ya, kemudian anaknya berbuat dosa, apakah orang tuanya menanggung dosa anak, Bu? Menanggung dosa anaknya enggak, Bapak Ibu? Menanggung dosa anaknya enggak? Kalau menanggung dosa anaknya enggak orang tuanya? Kalau anaknya berbuat maksiat, berbuat dosa, apakah orang tua menanggung dosa anaknya? Tidak. Karena pertanggungjawaban dosa itu sifatnya individual. Nggak ada bapak nanggung dosa anak bermaksiat, tidak. Yang penting orang tua sudah mendidiknya dengan baik. Kecuali memang ayahnya mencontohkan keburukan dan keburukan itu dicontoh anaknya, maka menjadi dosa jariyah. Ya. Jadi dosa itu sifatnya individual, dihisab masing-masing. Hisabnya pun macam-macam. Ada yang bighairi hisab. Tidak ada hisab, tidak dihisab, langsung belum masuk surga. Ada yang hisabai yasir, dihisab dengan sangat mudah. Bagai kuda terbang, nyampe. Ada yang tertatih-tatih, ada yang baru 2 langkah nyemplung neraka. Naudzubillah min.
Mana yang akan kita pilih? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yang terakhir, setiap orang tergadai dengan amalnya, yaitu tidak akan menanggung dosa dari yang lainnya. Anak nggak menanggung dosa orang tua. Orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Ya, selama orang tua sudah mendidik dengan benar. Nah, mari kita kembalikan tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendidik dengan maksimal, mendidik dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan, dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya. Bahkan menghilangkan duri di jalan aja dinilai sebagai pahala. Apalagi didik anak siang malam, ya, tanpa lelah, ya, menafkahi mereka tanpa lelah, tanpa keluh kesah dan sebagainya. Ya Bu ya. Satu lagi Bu, kami ada murid yang 1 tahun lalu kurang lebih sudah selesai 30 juz juga. Solihah anaknya. Kemudian suatu hari kami undang orang tuanya Bu. Umi, insya Allah Ananda jadwal tasmi hari ini 3 juz sekali duduk. Kalau ibu-ibu diundang sama SHQ, putra-putrinya mau maju 3 juz sekali duduk, berangkat nggak Bu? Berangkatlah semerintilnya. Tahu semerintil ya Bu? Tapi tidak dengan orang tua ini, subhanallah. Ustazah tahu nggak, saya sibuk, saya nyapu gor. Saya itu buruh, nggak pantas. Ya, tapi ibu, Allah pantaskan ibu untuk memiliki sudah selesai 30 juz ini. Lagi nyicil sekali, duduk 3 juz. Ibu datang ya, disimak putrinya. Ya ustazah aja lah, wali kamarnya kayak wali kelasnya, kepala sekolahnya kayak. Saya sibuk, saya mau kerja. Apa yang saya lakukan Bu? Ustazah, tolong dijapri. Kalau hari ini nggak datang, ya kan? Kita keluarkan dari grup. Gak usah jadi orang tua. Ya kan? Delete nomornya. Sampai dia minta maaf sama anaknya. Ya. Di saat kita semuanya menjadi orang tua yang rindu dengan prestasi anak, dekat dengan Rabb-nya, ya kan? Melantunkan ayat-ayat Allah, sebuah kebanggaan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang tua yang solihah itu tadi. Ini ibu dikaruniai anak seperti itu, di-delete Bu. Apa yang terjadi Bu? Si anak ini nyabutin rambut sampai gundul. Jadi gundulnya itu bukan gundul dicukur Bu, gundul habis dicabutin. Ibu rasanya nyabut satu rambut gimana? Sakit eman-eman, ya kan? Sakit Bu. Sayang, eman-eman tuh sayang. Cabutin satu-satu, saya peluk ya Allah nak. Akhirnya ketika liburan si anak ini nggak mau lagi kembali ke pesantren. Sampai home visit saya datangi ke rumahnya. Ya, saya bilang sama uminya, kalau uminya ibu nggak mau jadi orang tuanya, sudah saya pek aja, itu udahlah buat saya aja anaknya. Gratis dah, nggak usah mikirin biaya sekolah. Buat pondok anaknya biar buat saya bilang. Rebutan anak tuh Bu. Anaknya nggak mau balik pondok, karena apa? Tidak diapresiasi. Kesolihannya tadi tidak diapresiasi Bu. Jadi ketika anak kita melakukan sebuah prestasi kesolehan, diapresiasi. Ya, kasih penguatan. Kita hadir dalam setiap prestasi yang ia capai. Ya, agar dia terus berusaha untuk melakukan pencapaian kesolehan setelah itu. Ya. Saya kehilangan anak karena sikap orang tua yang salah. Jadi ibu-ibu semua,
kalau punya dapat undangan dari sekolah ya, datang. Ya, datang. Karena anak-anak butuh kehadiran kita. Ya, butuh pelukan kita, butuh contoh dari kita, butuh awareness dari kita semuanya. Ya, semoga kita semua dimudahkan di dalam bekerja sama dengan para guru untuk mensolehkan anak-anak kita semuanya biidznillah taala, dan jangan lupa bahwa pangkalnya ada pada diri kita orang tua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian. Saya mohon pamit. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.